Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 7 Februari 2025, tertulis di Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu membedakan tentang hak kita. Karena banyak orang berkata, itu kan hakku. Mau aku bela, mau aku ucapkan demikian dan lain sebagainya. Karena ini akan memunculkan perkara yang menyulitkan saudara. Salah satu yang dibahas tentang teks ini adalah tentang jangan menyebarkan kabar bohong. Ada sebuah perkataan yang mengatakan demikian. Jika orang-orang terbiasa dengan berita bohong, tiba-tiba ada orang satu yang tahu kebenaran, maka yang hidup dalam kebenaran itu akan dianggap aneh. Karena orang-orang di sekitarnya sudah memakan kabar-kabar bohong tersebut. Kita mengetahui bahwa belakangan ini kabar-kabar bohong itu sering sekali muncul. Berita-berita hoax ternyata sangat meresahkan belakangan ini. Kita pikir itu adalah kebenaran, ternyata itu adalah hal yang diubahkan oleh seseorang untuk maksud tertentu. Dan dari situ kita harus belajar sungguh-sungguh bahwasanya tidak semua berita yang kita dengarkan itu harus kita telan mentah-mentah. Tetapi kita perlu mempelajari apa isinya, mengklarifikasi, sehingga kita tidak terjebak dengan berita tersebut. Persoalan yang sedang dibahas tentang teks ini adalah kita sering sekali menganggap diri kita berjasa ketika sudah bisa menolong orang lain dengan cara berbohong. Karena belakangan ini ada orang-orang tertentu yang bisa bersekongkol dengan keadaan yang tiba-tiba. Ketika ada orang yang sedang dicari, dia kemudian bersembunyi di suatu tempat. Ada pula orang yang menyembunyikannya.
Padahal orang yang dia sembunyikan itu adalah orang yang paling berbahaya. Dan siapa yang rugi? Tentu dia yang menyembunyikan itu pun bisa mengalami kerugian, karena dia tidak tahu kebenaran dari apa yang ia kerjakan. Berita-berita yang kita sampaikan itu ternyata akan mempengaruhi banyak orang. Ada orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, benar-benar menyimak itu, dan kemudian berita itu adalah sebuah kebohongan. Ternyata ia menanamkan itu di dalam hatinya, dan karena kebetulan yang saudara bahas itu adalah tentang orang lain, maka dia akan membenci orang lain. Bukankah ini menjadi dosa yang berlipat ganda? Ketika saudara menyampaikan kebohongan tentang saya dan didengarkan orang lain, dan orang lain juga menjadi benci kepada saya, bukankah dosa itu semakin menyebar? Kita perlu berhati-hati supaya kita tidak membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ada kata-kata yang pernah terucap dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya. Bahwasanya ketika kita bersaksi, yang kita saksikan itu adalah suatu kebenaran. Kita boleh belajar dari Alkitab bahwasanya kita memiliki 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat itu menyaksikan Yesus Kristus itu secara 4 dimensi. Depan, kanan, kiri, belakang. Itu adalah bahasa sederhana. Tetapi dari penekanan-penekanan kata-kata dari masing-masing Injil itu menegaskan siapa Yesus Kristus itu. Sehingga kita melihat ada kisah yang saling melengkapi satu sama lain. Dan itu bukan kisah tentang kebohongan, tetapi kisah yang saling melengkapi. Jika kita mendapati ada perkataan yang benar-benar dari awal sampai akhir itu persis sama, tentu itu adalah plagiat. Dan kita akan berkata, kita punya keterbatasan. Bagaimana mungkin kita bisa membuat sebuah kata-kata yang persis sama? Berarti kita sedang berkomplotan dengan mereka. Mari saudaraku, kita semakin objektif untuk memberikan penilaian, terlebih menyampaikan perkataan supaya kita tidak semakin memperkeruh persoalan, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi belakangan ini berangkat dari diri kita dengan berita yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami sebuah teguran bahwasanya kami tidak boleh melakukan sesuatu hal yang menyimpang di hadapan Tuhan. Jika kami mengasihi sesama kami, bukan membuat kami harus berbohong karena kami mengasihi mereka, tetapi hendaklah Tuhan Engkau menguatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu akan mampu menghibur pada akhirnya. Bapa, ampunkan kami karena kami begitu lemah. Kami mudah percaya dengan apa yang kami dengarkan. Kami tidak sungguh-sungguh mempelajarinya. Ampunkan kami Bapa, karena kami ternyata sering sekali menjadi sumber masalah dalam kehidupan ini. Biarlah dengan perenungan akan firman-Mu ini, kami semakin sadar bahwa kami harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.